sudah batal, diganti dengan keselamatan yang Yesus berikan yang adalah berdasarkan anugerah, bukan berdasarkan perbuatan. Demikian juga dengan makan babi. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 13 itu Allah sudah menyatakan kepada Petrus. Petrus itu dia sama seperti Bang Suma, geli sekali dengan babi dan binatang haram. Jadi ketika Allah menunjukkan sekumpulan binatang haram, lalu Allah bilang suruh makan, Petrus menolak 3 kali. Hal itu terjadi, dan yang ketiga Allah katakan, apa yang aku nyatakan halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi sebenarnya hukum itu adalah milik Allah, dia yang menciptakan hukum. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu Allah menyatakan babi itu haram, itu memang demikian adanya dan memang ada tujuannya. Tapi itu sudah dibatalkan. Nah, kalau misalnya masih mau melakukan hukum Taurat dengan tujuan untuk keselamatan diri, tidak makan babi, mau disunat supaya Allah menyelamatkan. Dari zaman perjanjian lama itu sudah diajarkan dan diberitahu itu tidak menyelamatkan. Itu hanya sekedar tanda. Yang menyelamatkan itu apa? Kalau percaya bahwa ada Sang Juru Selamat yang akan datang yang membebaskan manusia yang sebenarnya adalah hamba dosa. Jadi Abraham pun juga selamat bukan karena dia disunat. Abraham itu selamat karena dia percaya kepada Tuhan. Itu ada di Kejadian 15 ayat 6. Ya. Ini berhubungan juga dengan keturunan rohani. Jadi Kejadian 15 ini Allah menyatakan keturunan Abraham bukan keturunan berdasarkan daging, tapi maksudnya keturunan rohani. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Artinya apa? Tadinya Abraham bukan orang yang dibenarkan, tapi begitu Abraham percaya, dia diperhitungkan Allah sebagai dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin Abraham yang anaknya cuma satu dari Ishak, bisa Allah katakan keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit? Itu terbukti dengan adanya orang-orang yang percaya kepada keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, dalam hati mereka, dalam hidup mereka, berdasarkan iman. Dan orang-orang itu adalah seperti bintang-bintang di langit, banyaknya tersebar di berbagai bangsa di dunia. Sudah, Kaneta? Udah. Ya, udah tidur. Oke, baik. Jadi semangat Al-Quran. Suara saya kedengaran kan ya? Oh ya, silakan Nurunda. Oke, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Apa kata Allah di sana, sahabat-sahabat sekalian? Di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 ini, Allah Subhanahu mencoba untuk mengajak kita berfikir. Allah mengatakan, Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa wa adallahu Allah 'alal ilmi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempersembahkan dirinya kepada hawa nafsu, mengikuti ajaran nenek moyang mereka yang tidak ada pangkalnya dari Tuhan? Maka Al-Quran mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila mereka diajarkan, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi,
kepada para rasul. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini saudara kita Kristen bernama Ibu Rita mencoba untuk ngarang-ngarang cerita berdasarkan ajaran nenek moyang dia, yaitu nenek moyang Paulus. Yang pertama, dia mengatakan sunat bukan kewajiban. Ya memang tidak wajib bagi Kristen. Karena Kristen itu bukan keturunan para nabi. Kristen ini adalah kelompok yang mengikuti keturunan orang-orang yang hanya menuhankan hawa nafsu mereka. Ketika orang Yahudi diperintahkan bersunat, mereka mencoba untuk menggagalkan perintah Tuhan itu. Mereka mencoba untuk melegalkan kemudian membatalkan ajaran Tuhan tersebut. Padahal sunat itu adalah perintah Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh manusia. Ketika kemudian perintah datang kepada Abraham untuk bersunat anak-anaknya, keturunannya, maka wajib itu dipegang sebagai perjanjian kekal. Makanya Yahudi dan juga bangsa Arab beserta umat Islam itu bersunat. Dari zaman Abraham, zaman Musa, zaman Yesus, zaman Nabi Muhammad, monyet tidak pernah bersunat. Jadi yang mereka ikuti adalah mereka keturunan monyet mungkin. Jadi ketika ada perintah datang kepada Bani Israel bersunat. Kenapa pula Kristen yang sibuk? Oh, itu sudah dibatalkan nenekmu kiper. Tidak perlu pembatalan Taurat kepada Kristen. Karena Kristen ini, hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Kalian yang sibuk sendiri. Nyamar-nyamar seperti domba. Padahal itu serigala. Taurat itu tidak menyelamatkan. Nenekmu kiper. Emang lu siapa? Kamu siapa membatalkan hukum Taurat? Kamu itu kelompok dari luar. Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, sunat. Ente jangan mengatakan itu udah dibatalkan. Emang lu siapa? Keturunan monyet. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel. Musa telah memberikan berkat kepada Bani Israel, memerintahkan hukum Taurat kepada mereka, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Itu berkat untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel, EGP. Apa bedanya dengan monyet, dengan babi yang tidak bersunat kalian? Jangan Anda mengatakan sunat itu tidak menyelamatkan, nenekmu kong kali kongkong. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah dia. Bunuh. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Datang situ keturunan Israel kagak, keturunan Yehuda kagak, keturunan Natalil bukan, keturunan Benyamin bukan, keturunan Yusuf bukan. Torah itu tidak menyelamatkan, nenekmu kong kali kongkong. Enak kali. Setan memang kan. Hanya setan yang suka merubah firman-firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang ke Adam, setannya datang, jangan kau ikutin itu. Ketika firman Tuhan datang ke Abraham, jangan kau ikuti itu. Ketika firman Tuhan datang kepada Musa, itu tidak menyelamatkan. Ketika firman Tuhan datang kepada Yesus, firman itu bukan itu, tapi firman itu Yesus. Inilah keturunan iblis. Anda baca Ulangan
27, nomor 25, nomor 26. Siapa yang tidak menjalankan Torah, mampus. Yesus mengatakan, Yesus, dengarkan nih, pasang kuping, pasang. Yesus nih berkata nih, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Sebaliknya, saya ulang lagi, sebaliknya, saya balik lagi, sebalik. Apa kata Yesus? Siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain agar jangan menghilangkan, maka dia akan menempati surga. Berarti ketika ada ungkapan dari orang Kristen, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, nenekmu kiper. Yesus mengatakan hukum Taurat itu menyelamatkan. Mana dalilnya kalau hukum Taurat itu menyelamatkan? Yo, Matius 5:19, Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan pandai-pandaian. Itu hukum adalah hukum kekal Tuhan kepada Bani Israel. Kalian Bani apa? Hah? Kalian Bani apa? Kristen sibuk. Oh, Taurat itu sudah tidak berlaku loh. Emang Taurat itu untuk kalian? Hah? Sejak kapan Taurat untuk kalian? Hei, sejak kapan? Sibuk kali kalian. Taurat itu bukan untuk Islam. Taurat itu bukan untuk Kristen. Taurat itu bukan untuk Hindu, Buddha, ateis, bukan. Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Pandai-pandaian, tak ada lagi keselamatan. Di dalam Galatia itu yang apa? Galatia ini apa? Firman apa ini Galatia? Firman apa? Siapa yang mewahyukan Galatia? Kamu menghantam firman Tuhan pakai surat-surat Galatia. Emang Galatia kedudukannya apa? Hah? Buku apa itu Galatia? Prambon. Jadi saudari saya nih, kalau Anda membela iman Anda silakan, tapi jangan mempermalukan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang hak kepunyaan Bani Israel, Bani Yehuda. Anda mengatakan tidak ada keselamatan. Sekali lagi, nenekmu kong kali kongkong. Mana ada hukum Taurat tidak menyelamatkan? Jadi yang menyelamatkan yang mana? Ini yang menyelamatkan Bang Suma. Apa? Ibadah minggu. Ingin rasanya lempar onde-onde isi kepala, kelapa ke jidat. Apalagi menyelamatkan makan babi. Oh, di kana matum banaden susito. Lalu apalagi yang menyelamatkan? Apa ya? Apa? Mendudukkan Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Parah kali. Yesus mengatakan hidup kekal itu menerima dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan yang keluar dari kuburan. Apalagi yang menyelamatkan di Kristen? Apa? Cepat sebelum ku lempar onde-onde. Apa? Ini sih Bang, imani saja. Jadi jangan pernah kau kotori mulutmu dengan berkata tidak ada keselamatan karena Taurat. Jangan. Itu kamu sedang membuktikan kau itu setan yang muncul dalam wujud manusia. Yesus yang mengatakan itu. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka tempatnya neraka. Malu sedikit kenapa? Malu sedikit. Kalian itu ke Israel sana dimandikan pakai ludah, dibaptis pakai ludah Yahudi. Kalau kalian ke sana, jangan seenak perut kalian mau mengatakan tidak ada keselamatan. Nenekmu kingkong. Kamu membantah ajaran Yesus, kau membantah ajaran para nabi dengan menggunakan surat simsalabim, abrakadabra. Tak ada itu cerita, nggak ada. Nah, inilah yang saya katakan. Siapa? Saya potong deh ya, Bang. Saya potong ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Silakan. Tidak usah kemana-mana dulu. Roma 3 ayat 20. Itu Roma surat siapa itu? Itu Roma itu surat siapa?
Ini kan kamu sedang melawan Melawan apa? Melawan kuasa gelap. Kristenan kan? Iya, Kalau saya melawan tanya, kekristenan Roma itu surat artinya siapa? Akan Roma. saya pakai Roma Alkitab. itu surat siapa? Roma itu Roma termasuk itu dalam suratnya Alkitab. Yesus kah? Roma itu termasuk dalam Alkitab. Iya, Nah, Kristen jadi tidak punya bisa- kan? Firman Ya, Tuhan gak sudah itu? pasti. Ya, Firman Tuhan gak itu? Ini, Firman Tuhan sudah gak itu? pasti. Itu firman Coba Tuhan. kamu tunjukkan bukti bahwa Tuhan berfirman kepada Paulus. Di mana dalilnya? Itu ada di Kisah Rasul 9. Tapi saya mau balas yang tadi Mana yang ada? sebelumnya yang mengenai hukum Taurat. Jangan kemana-mana. Mana dalilnya Justru Tuhan berfirman saya kepada tidak Paulus? kemana-mana. Tetap aja Mana bahas hukum dalilnya Taurat. Ya. Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana dalilnya? Paulus itu adalah rasul, sudah diangkat Itu menjadi buat rasul. kalian. Yang saya tanya, mana dalilnya seperti itu? Maka Ya Tuhan kalau gitu nggak usah menempatkan debat. Kalau gini, kalau gitu nggak. seperti Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya bin Amon dan seterusnya. Saya minta, mana dalilnya Tuhan menampakkan diri kepada Paulus? Mana dalilnya? Mana? Enak kali pakai buku Roma membatalkan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi firmanku. Roma, Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berkata berdasarkan orang bodoh yang ingin terkenal. 1 Korintus berapa Bang Handi? 11:17? 2 Korintus 1:17. Masolang generasi. Ketahuan kan? Jadi Kristen ini perwakilan kuasa gelap untuk membantah firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Sekali lagi, Kristen ini wakil dari kuasa gelap yang datang untuk membatalkan hukum Tuhan. Memang Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kuasa gelap memang sedang bekerja. Silakan. Silakan Kanita. Dibuka mute-nya. Ya saya di mute lagi. Nah, hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa tapi tidak memberi keselamatan. Diulang lagi. Saya minta Ya. dalil. Dan tidak seorang Saya pun minta dibenarkan dalil dari karena Tuhannya melakukan minimal hukum dari Taurat, Yesus. tetapi hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Mana dalil? ketika Yesus disalibkan, itu tirai bait Allah itu terbelah dua. Itu melambangkan bahwa Ya ada dalil. Taurat Naikkan itu yang lebih berkelas Bang Andi. Jangan yang ini. Ini punya Udahlah Bu, udahlah Bu. Ibu ini Ibu istirahat. Ibu istirahat. Ibu ini bicara format gereja, nggak bisa di Iya. setel format gereja dia. Ibu cocoknya di depan jemaat Bu. Maafkan saya Bu ya. Kalau di depan jemaat Ibu boleh seperti itu. Kalau di depan di luar Kristen nggak bisa. Ibu babak belur. Data-data cuma yang gini, Ibu intinya dalam Kristen kalau mau melakukan hukum Taurat dengan selamat itu justru berada di bawah kutuk karena melakukan keselamatan hukum Taurat atas itu dasar untuk siapa? Kemampuan Bu diri Nita. sendiri. Bu Nita, hukum Taurat itu untuk siapa rupanya? Untuk manusia supaya manusia tahu bahwa melanggar Manusia itu siapa? adalah dosa. Manusia siapa? Semua umat manusia, semua Ah umat inilah manusia. udah turunkan Bang Andi. Setan ini, setan. Setan ini. Ini setan yang nyata ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, itu setan, itu iblis. Kenapa? Dia pakai jebakan itu supaya nanti Yesus datang. Kita kan tidak bisa menjalankan hukum Taurat Bang Suma. Terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Kita sudah dibebaskan oleh Yesus di atas tiang salib. Nenekmu kingkong.
Hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Datanya Hukum jawab. Taurat itu hanya untuk Bani Israel karena mereka ingin menjual makhluk padang gurun yang datang kepada mereka, ya, memakai nama Yesus. Makanya dia menipu dulu. Dia cuci otak kita dulu. Bang Suma, ya, hukum Taurat itu untuk kita loh, berat loh itu hukum Taurat terus, tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Sudah ada Yesus yang kemudian menebus kita dari hukum Taurat. Gereja boleh, kamu nipu sesamamu boleh. Kalau di kami jangan, karena kami paham Bible. Makoni rokapat di Bapak Ibu sekalian, silakan dilanjut. Tapi ini ada istilah baru, Bang Ila. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu kingkong. Itu berdasarkan Al-Quran, Bang Andi. Berdasarkan Al-Quran, ketika kamu ajak mereka kemudian untuk menyembah kepada Allah, mereka katakan apa? Tidak. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Mereka hanya mengikuti aba'ana. Kami mengikuti bapak kami, nenek moyang kami. Itu. Nah, adakah nenek moyangnya kemudian yang tidak berakal? Ya, kingkong. Nenekmu kingkong. Kan Darwin bilang toh. Iya. Iya toh, manusia berasal dari kingkong. Cocok mi. Cocok mi tahu ah. Iya. Reste. Nenek moyangnya dari monyet, dari kera. Nenekmu kiper diganti menjadi nenekmu kingkong. Udahlah ya. Istilah baru kita pakai. Coba Bunda Rahma. Iya. Bisa kita bacakan ke 1 Samuel 17? 1 Samuel. Atau Kejadian 6 nomor 4 saja. Kejadian 6 nomor 4. Iya, itu mau saja dulu. Kejadian Iya. 6 nomor 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, itulah kingkong. Itu Menjadi kingkong. Nah, kingkong. Cocok, Raksasa. Oke? tahu benar ki Gulunda ya. Iya, kingkong itu kan raksasa toh, monyet besar. Nah, itu. Jadi 6 nomor 4. Sudah, oke, lanjut. Silakan. Kalau ada yang agak sedikit berotak bisa diobati. Lanjut. Kita sapa Otak Merdeka, saudara Kristen Muslim, Otak. Ini pakai otak ini. Kristen dia, Bunda. Oh, lanjut. Ini Bunda, di sampingnya dulu. Misik. Oh. Nah, turun ya. Silakan Bang Otak Merdeka. Mudah-mudahan otaknya semakin merdeka, Bang Otak. Bang Otak, silakan dibuka mute-nya. Aduh, jadi kaget dia ke nenek moyangnya kingkong, neneknya tadi. Lanjut Bang. Kingkong, Bang Otak. Allahu Akbar. Tapi Bercanda Jikodo. ini sangat menarik tadi banyak, Mbak. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia ini memperingati kemerdekaan yang ke-80 ya. Berkat Allah memberkati kita semua karena kita memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Itu intinya di sana. Hikmah kemerdekaan. Seandainya di Indonesia ini lebih banyak yang mengutuk Abraham, saya rasa Indonesia akan menjadi kacau balau. Alhamdulillah. Itu intinya di kemerdekaan ini. Mari kita tetap memberkati Abraham. Tapi bukan asal kata aja, ikuti sunat, jangan makan babi, dan seterusnya. Itu intinya. Itu intinya sih, saya ambil hikmah pada kesempatan kali ini. Teman-teman ya, jangan sampai kalian semua salah satu nabi Anda kutuk. Harus diberkati semua para nabi. Jangan kayak mereka, mengutuk nabi demi untuk kepentingan merdeka otaknya mereka ini. Hidup kingkong. Lanjut. Tak bangka aku deh terakhir nah. Hidup kingkong beda. Itu mi Oten tidak pernah pakai teos dewa karena di pembukaan undang-undang ya, pembukaan UUD 45 itu di alinea ketiga ya, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia situ teos berkat rahmat Allah. Iya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhannya Trinitas bagaimana atau teos? Wih, mama pantas dia ambil kata Allah ya. Lanjut.
Ya itulah. Lo kok turun dia di otak Merdeka, ayo ngomong. Ini satu lagi, Dimas. Coba sambut bunda yang perempuan, sambut ya. Pak Dimas. Dimas Putri. Iya, kenapa? Iya. Oke, boleh, silakan. Si Otak, nyimak dulu Bang Otak. Apa yang silakan mau dibahas apa? Apakah Kristen itu memberkati Abraham atau memberkati para nabi? Silakan. Bicaranya macam bocil betul loh. Ampunlah. Kristen memberkati Abraham. Aduh, pengetahuan apa yang kalian tahu ini, kesian. Aduh. Waduh, pingkong lah yang datang. Kesian betul loh. Jangan sombong saudara, itu kata Bang Zuma. Lanjut. Iya. Bagaimana saudara? Kalian, ya saudara itu kalian, yang dongeng ibu, kalian ngarang itu kalian juga. Apa yang kalian mau banggakan? Hah? Coba kasih tahu. Aduh, ketawa sesedengar. Ngomong apa sih ibu ini? Ibu. Mau dongeng? Dia nangis. Mau dongeng? Ya. Bisa diskusi, Bung? Saya bukan ibu Nggak lah. bisa saya turunkan, oi. Mau diskusi atau mau diskusi ya? Maksudnya silakan kita diskusi atau gimana? Mau diskusi nggak? Masalahnya pertanyaan kalian kan pertanyaan yang tidak masuk akal, tidak betul. Oh ya udah, kami nggak bertanya. Pertanyaan yang masuk akal sedikit. Iya, kami nggak usah bertanya. Iya. Kami nggak usah bertanya. Kristen memberkati Abraham, sedangkan Kristen belum ada waktu Abraham ada. Pakai otak sedikit. Iya. Kalian belum ada Kristen masa itu. Iya. Aduh. Oke. Yang umat dikenal Tuhan masa itu adalah bangsa Israel saja. Bukan macam bangsa kafir, macam bangsa kita ini. Iya. Terus boleh nggak kita angkat tema, Bang? Kita angkat tema. Oke, baik ya. Ini Bapak apa Ibu Gurunda? Bapak, suara ibu pingkong. Tidak perlulah mengoceh bapak atau ibu. Iya, beliau ini laki-laki. Saudara kita ini laki-laki. Ya Bang ya, boleh kita diskusi ya? Oh silakan. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan begini Bang. Maka apakah kamu pernah melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini kelihatannya sepele Bang. Tapi kalau ini Al-Quran tidak benar, bahaya juga nih bagi iman kami. Ya kan ya, harus ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Kalau tidak ada, bahaya. Nah, kalian ibadah hari Minggu itu mengikuti hawa nafsu. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin kalian ke gereja hari Minggu menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus? Kalau Al-Quran ini benar, berarti Anda melakukan itu karena nafsuan saja, bukan karena akal, bukan karena ada perintah. Tapi kalau Al-Quran ini salah, berarti kalian ibadah itu ada perintahnya. Nah, Al-Quran saya mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak pernah melihat orang yang menjadikan nafsunya, keinginannya, yang dia tuhankan? Maksudnya keinginan tanpa dalil, hanya kemauan sendiri, hanya supaya dia puas aja, supaya senang aja, supaya merasa yes. Ini intinya, inilah yang benar. Nah, pertanyaan saya, kalau Al-Quran saya salah, kalian ke gereja hari Minggu itu perintah siapa Bang? Hawa nafsu? Atau ada aturan dari Abraham kah, dari Musa kah, dari Yesus kah, atau siapa? Silakan abangku. Karena saya melihat abang ini orang pintar, orang cerdas. Silakan.
Oke. Sebahas ya. Di dalam Kejadian itu Allah menciptakan bumi dan segala isinya 6 hari. 6 hari. Dan hari yang ketujuh itu adalah hari yang kudus. Hari yang kudus, dan hari yang kudus itu adalah tempat beribadah. Hari perhentian Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi itu adalah hari yang kudus, dikuduskan untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bertanya, abangku, saya bertanya, kalau ada Dan perintah, kalian- berarti kalau ada perintah untuk ibadah hari Minggu, berarti Al-Quran salah. Ya, jelas. Tapi kalau tidak ada perintah, berarti kalian hanya mengikuti hawa nafsu. Ada perintah nggak, Bang? Hawa nafsu yang kalian bahasin ya, saya kasih jelas ya. Hawa Ada nggak nafsu perintah yang ibadah Minggu? yang Ada nggak dalam perintah dosa. ibadah Minggu secara kalian berkelompok, kompak sekali, bernafsu sekali ke gereja hari Minggu itu? Itu ada perintah atau hanya nafsu aja? Silakan. Ada. Silakan. Baik, Ada silakan. di dalam Injil perintahnya. Iya, silakan tunjukkan dalilnya. Oh, kalau masalah dalil, Iya. saya ada lupa sedikit Mungkin ayat ini. agak jauh dari anak-anak Yang jelas Bunda ada di Jemaat dalam sendiri. Injil. Iya, di Dan mana yang- dalilnya, Bang? yang harus- Dalilnya di mana? Ada di dalam Injil. Karena Injil kalian Iya, tidak di Injil di mana? Dalilnya di mana? kalian tidak tahu. Abangku, dalilnya saja. di mana? Dalilnya di mana? Di mana Nabi Di dalam Isa? Injil itu ada. Iya, di mana Nabi Isa mengajarkan ibadah Minggu? Ada di dalam Injil itu diajarkan. Berarti Nabi Isa kan? Kalau di Injil berarti Nabi Isa. Di mana dalilnya Injil mengatakan Tidak ada ibadah Nabi Minggu? Isa. Yang mengadakan Nabi Isa itu, yang menyebut Nabi Isa itu adalah kalian sendiri. Lah tadi katakan Dalam Alkitab Injil. tidak ada itu nama Nah, Nabi Isa. sementara di dalam original teks kitabmu nggak ada kata Injil, adanya di Nabi Isa di Yang ada di Al-Quran. dalam Alkitab itu, yang ada di dalam Alkitab itu, Oke, kembali kepada Nabi- tema ya, Nabi- kembali. Berarti Al-Quran saya benar ya, ada itu. mengatakan bahwa Kristen itu adalah penyembah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah keinginan manusia. Ya, itulah makanya ada nggak firman, ada nggak perintah menyembah Kristus Yesus, atau itu hanya keinginan, hanya hawa nafsu? Itu perintah tetap ada. Karena Nah, mana- dia mana adalah dalilnya? Allah yang menjadi Mana manusia. dalilnya? Maka Mana dalilnya? menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mana dalilnya? Ibadah Minggu mana dalilnya? Begini Bang Suma. Iya, gimana? Kalau Bang Suma Saudara Dimas mau tahu kosong ya. kebenarannya. Begini. Dalil, Bang, dalil. Jadi kalau mau tahu kebenarannya, Dalil. Baca Kalau tidak ada buku dalil ini. perintah hari Minggu, berarti kalian yang kena hanya menuhankan hawa nafsu. hawa nafsu apa yang kalian nafsu? Iya, yang hawa nafsu kalian Menyembah itu loh, manusia. yang kalian ikuti pada Minggu, penyembah Kristus, tak ada perintah. Yes. Ada perintah enggak? Ada perintah enggak ibadah Minggu? Enggak ada. Berarti hawa nafsu. Yesus itu bukan nabi. Apa yang Berarti dia- hawa nafsu aja. dia Hawa bukan nafsu manusia. yang kalian tuhankan. Dia bukan Udah. manusia. Artinya Al-Quran benar. Dia bukan makhluk yang Subhanallah. seperti kalian mencakap. Al-Quran Itu benar. adalah manusia. Allah Dan membiarkan hewan. kalian sesat. Makhluk. Allah membiarkan kalian sesat karena kalian menuhankan hawa nafsu kalian. Jangan salahkan Allah. Kalian sendiri yang mau karena kalian mempertuhankan hawa nafsu kalian. Kalian yang sebut- Enggak ada dalilnya kalian menyembah hari Minggu dan enggak ada dalilnya perintah menyembah kepada Kristus Yesus. Ada. Cari dan baca itu Alkitab. Terus tadi Anda masuk ke sini ketawa-ketawa, itu apa maksudnya? Kenapa salah kalau saya ketawa? Kalian Kalau pertanyaan orang kalian ketawa-ketawa seperti- begitu, itu orang cerdas, orang pintar, atau sekali orang gila. Kalau Anda saya tanya, di mana di dalam kitab Anda ada perintah hari Minggu, tapi Anda tidak bisa menunjukkan, berarti Anda tertawa karena Anda gila. Bukan karena Anda pintar. Saya pantas kalau tertawa dan menertawakan, karena saya paham
Anda tertawa tapi Anda nggak paham. Itu gila namanya. Sekali lagi saya kasih kesempatan. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda perintah ibadah minggu. Kalau tidak ada berarti kalian menuhankan hawa nafsu. Nafsu apa yang mengajarkan kalian? Nafsu yang mengajak menyembah kepada kuasa kegelapan. Karena tidak ada perintah. Yang namanya ajaran Nabi pasti ada perintahnya. Yang namanya ajaran Tuhan pasti ada perintahnya. Kalau setan tidak ada perintah. Sekarang mana perintahnya ibadah minggu? Ajaran Tuhan Yesus. Mana perintahnya hari Minggu? Enggak ada. Ya sudah, Anda tidur atau Anda ke gereja, isap-isap ibu jari kaki pendeta. Jangan di sini. Nah, bagus. Silakan sahabat, saya persiapan azhar. Otak dari tadi nggak ngomong. Saudara Otak, Bang Otak, tidur kali. Feeling saya itu perempuan loh, ternyata laki loh. Iya, seperti perempuan. Baru ngomong si Kotak. Itu perempuan itu kenapa? Enggak tak. Dia bilang laki kok dia. Hebat sekali ya dia menyamar ya. Ya dia Kristen kok, dia bilang dia laki, tapi suaranya perempuan, loh. Wah, berarti dia tidak bersyukuri ya jenis kelamin yang sudah diberi ya. Ya udah, kau tanggapilah statementnya Bang Juma, silakan. Masa jelas-jelas suara perempuan. Jadi betul sebenarnya yang bilang Bang Juma itu. Taurat itu yang menyelamatkan. Inti dari Taurat itulah yang menyelamatkan. Jauhi semua larangan. Tapi itunya jangan lakukan lagi. Kalau misalnya mencuri, potong tangannya. Misalnya gigi ganti gigi, mata ganti, itu enggak lagi. Itu kutuk hukum Taurat. Itu enggak perlu lagi yang itu. Tapi yang larangan-larangan yang ada di 10 perintah Tuhan itu tetap. Itulah inti Taurat. Jadi Taurat itu menyelamatkan. Tapi ya kalau kita tidak menaatinya, lakukan ini, lakukan itu. Itu enggak perlu lagi karena sudah ada Yesus. Gitu. Jadi Bang Juma nggak salah. Gitu loh. Taurat itu masih berlaku. Ini orang Kristen pelaku hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu mana pernah diabaikan. Gitu loh. Tapi prosedurnya untuk bertobat ini supaya dosanya dihapus udah beda. Datanglah pada Yesus. Setelah datang pada Yesus nanti Yesus tahu ngasih arahan. Begini bagono, begini bagono. Gitu. Jadi dia bertobatnya nggak sia-sia. Ada arahan. Gitu loh. Berarti serba salah ya Kristen ya. Kok serba salah? Kalau ikut itu ya berarti mendustai kata-kata Paulus. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di Galatia 1 Korintus 6:8 tertulis tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi dilema ini orang Kristen ya, menjalankan. Ya, tidak begitu Bu, apa yang disampaikan itu tadi sudah benar itu. Orang Kristen ini malah muncul. Kebetulan babi wis muncul maneh. Apa arep digusia? Nah, aneh. Aja ngono ta Kang Dito. Sing apik ta. Nanti rungokne sing tenan kok. Ya, dilanjut Bang. Kata Paulus, kata Gurunda ini lagi ini ya mau sholat asar ya. Kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman dalam Kristus. Nah, si Otak ini bilang ya mereka menjalankan. Gimana itu Bang? Kenapa begitu? Ya karena Paulus ini menyebarkan gak usah Kristen kita ini. Paulus, Bunda. Gak usah kita gangguin Paulus, kasihan loh, dia sudah menderita loh. Lah itu yang membawa Kristen loh. Yang membawa Kristen Paulus loh. Bang, sedih loh yang dia membawa kesana. Kristen Paulus. Bang, dengar Nggak ada Bang. itu, Yang membawa Kristen tuh Paulus. Tanpa Paulus nggak ada Kristen.
Tanpa Enggak, Paulus tetap nggak ada ada Kristen. Kristen. Enggak Nggak ngaruh. ada. Tutuplah kitabnya Paulus itu. Tetap ada Kristen. Nggak ada Kristen tanpa Paulus. Paulus lah yang membentuk Setuju Kristen saya. ini. Coba mana Kristen datanya itu kan kalau pengikut tanpa Yesus. Ya sudah. Tanpa Apa ada yang kau Paulus ikuti tetap ada. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Bergereja. Tadi udah diminta data di mana Bergereja perintah itu Yesus kan bergereja. itu berkomunitas. Sama aja itu Ya, misalnya mana aku satu perintahnya, ideologi mana? dengan teman-teman di PDIP. Mana? Berkomunitas Mana lah kami. perintahnya? Nggak perlu Mana diperintah perintahnya? gitu-gitu. Sama kayak kuliah lo bunda, kuliah apa perlu diperintah? Tuhan Yesus memerintahkan Anda kuliah. Kau kuliah jurusan informatika. Kau kuliah jurusan psikologi. Nggak perlu kan? Intuisi Jadi kita memang aja. teman-teman, jadi memang ya teman-teman Kristen ini cuma modal imani doang ya. Akal tuh nggak, dia nama akunnya otak, tapi otak itu seolah-olah nggak difungsikan dengan baik dan benar gitu loh. Udah jelas di Antioquia lah untuk pertama kali Paulus menyebut pengikutnya dengan Kristen. Kristen di Antioquia. Yesus sudah nggak ada di muka bumi, udah terangkat. Nah, kalian ini pengikut Paulus. Di dalam surat-suratnya Paulus berkata, ketika diadakan konsili Yerusalem ya, karena mereka berselisih paham antara murid-murid Yesus dengan Paulus, diadakan konsili Yerusalem, diputuskan si Paulus ini nggak cocok ajarannya dengan ajaran Yesus yang dibawa oleh murid-muridnya. Maka si Paulus ini membawa ajarannya ke Athena Yunani, berkembang di Roma sana. Apa ajaran apa si Paulus ini? Dia rasul bagi orang di luar Bani Israel dan untuk orang-orang tidak bersunat. Jadi kalian ini udah cocok lah kalian. Jadilah kalian Kristen sejati, pengikut Paulus. Diambillah si Yesus ini ya, si Yesus Kristen itu Kristus palsu sudah ini ke Roma sana pengikut jadi insan. sejati. Iya, kalian Kristen sejati, pengikut Paulus. Iya, Ya kan, betul segala itu, sesuatunya betul. halal. Tetapi kan Paulus bisa diberikan itu sebagai dia itu jasanya besar sekali pada umat Kristen sampai memberikan kesaksian yang Iya, makanya kalian itu sejatinya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tak satu pun Loh, perintah pengikut Yesus yang kalian ikuti Yesus. apa? Apa? tapi bisa menjadi Apa? contoh seperti Kalau Paulus. Kristus palsu yang mendatangi Paulus, iya. Itu Anda, tapi kalau Kristus Yesus anak Maria, enggak. Yang diutus kepada Bani Israel, enggak. Loh, Karena kenapa? yang jelas Bisa Yesus melihat itu dari membela buahnya. Paulus, Bang. Bu, Yesus Di itu mana? membela orang Kristen sebagai pengikut dia melalui Rasul Paulus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Apa? Coba. Yesus itu Hari Minggu disunat. masuk gereja, Yesus puasa. bersujud. Yesus berdoa. Yesus puasa. Dia berdoa menengadah ke atas. Kalian lipat tangan di dada. Yesus sujud. Kalian itu joget-joget di gereja. Apa Ya yang nanti kalian di ikuti? rumah aja toh. Di rumah boleh sujud. Di rumah sendiri atau di gereja sendiri. Kan itu pribadi. Kalau waktu rame-rame begitu banyak orang, nah itu Ya di dibilang mana itu? Di mana organisasi. itu Yesus mengkonfirmasi Kristen selain Paulus mana? Ada Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen, coba. Ya enggak ada, Bu. Ya, enggak ada. Berarti kalian itu enggak dikenali oleh Yesus. Makanya Matius 7, Bagaimana tuh bagi Ibu yang ini kok memanggil Yesus begitu? Tuhan, bernubuat demi Yesus, mengadakan mukjizat demi Yesus, pada waktu itulah dia akan mengusir kau. Nyahlah kau sutejo kampret. Kau pembuat kejahatan. Jangan Kau diusir gitu. itu Matius 7. Bang, Matius 7 itu di situ yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bermukjizat nama Yesus dengan nama Yesus. Pada waktu itu dia akan mengusir. Jadi kalian ini pendeta, pastor ya, kalian akan diusir. Enyahlah kau pembuat kejahatan. Jadi memang Yesus tidak pernah mengenal kalian ya teman-teman Kristen ya. Paulus tidak lah mungkin. yang membawa Kristen. Tidak mungkin Ibu begitu, tidak mungkin adanya. Ya sekarang mana Kristen datanya? itu Yesus, Konfirmasi Bu. dari Paulus. Konfirmasi dari Yesus tentang Kristen, coba mana? Kalau Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengkonfirmasi dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang saya minta konfirmasi, kan kalian ini selalu, kami ini pengikut Yesus, kami pengikut Yesus. Ya harusnya yang kau ikut itu ada legalitas dari dia.
Loh, Coba ada di Bible. legalitasnya itu sudah jelas, Bu. Kalau Mana? Yesus itu yang menjadi Tuhan itu adalah Allah Bapa. Tapi kalau Allah Mana Subhanahu di wa Ta'ala Biblemu itu legalitas Allahnya Yesus tentang keluarnya karisteng? dari Coba. Arab saja, bukan Coba satu aja dari pengakuan Yesus tentang karisteng. Coba satu aja. Atau Yesus gini ya, dia juru selamat bagi karisteng lah. Pokoknya apalah dia sebut-sebut tentang karisteng. Coba. Coba. Atau dia melegalitas kerasulan si Paulus yang kau rasulkan. Coba. Pokoknya konfirmasi dari Yesus lah yang kau tuhankan ini. Coba. Ada. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya Kan teman-teman kan. Jadi kalau kita tanya nggak nyambung jawabannya saudara-saudara Kristen ini ya. Mereka memperbodoh diri. Sebenarnya mereka pinter ya karena dia sekolah, dia diberi akal, pasti ada pikirannya kan. Tapi dia memperbodoh diri. Coba tanya Bang Zumas, enggak begitu, pasti orang Saya Kristen minta dalil, data di Biblemu, konfirmasi dari Yesus. Kan kalian suka ngaku-ngaku, kami ini pengikut Yesus. Dari mana konfirmasi dari Yesus? Jangan-jangan Anda ini bertepuk sebelah tangan seperti kata gurunda saya ya, Bang Zum. Kalian ini penumpang gelap. Ke Yahudi jelas beda, Bu. ditempeleng, Jelas beda. ke Begitu Islam pandangannya. ditendang. Kalian penumpang gelap, nggak jelas kalian ini, nggak punya jati diri. Kalau kalian mengaku sejatinya kalian pengikut Paulus, ya, nggak pakai lagi istilah-istilah Al-Quran, nggak ini lagi, ya, jadilah Kristen sejati. Pikulah salibmu dari si Kristus palsu itu. Jadi gitu loh, harus percaya diri. Karena kalau konfirmasi dari Yesus anak Maria, Kristus yang asli tentang karisteng, tidak ada sama sekali teman-teman. Kristen lahir setelah Yesus, sudah lama Yesus terangkat, muncullah si Paulus dengan ajarannya ini yang berasal dari Kristus palsu. Kenapa dibilang Kristus palsu? Ajaran Kristus anak Maria yang asli berbeda dengan apa yang diajarkan oleh si Paulus. Yang tentu ajarannya berasal dari Kristus palsu, berbeda. 380 derajat perbedaannya. Yesus mengatakan di Matius 5:17, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Torah atau kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun tidak akan hilang dari hukum Taurat. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah, tempat terburuk, ya, neraka jahanam. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Si Paulus ini mengkambing hitamkan orang. Oke? Itulah dilihat dari buahnya. Dari buahnya lah kau akan melihat bahwa ini pengajaran Kristus palsu, dan ini adalah yang datang kepada murid-murid asli Yesus adalah Kristus asli dan yang diutus kepada Bani Israel. Dari buahnya. Nah, kalianlah buah-buah dari pengajaran Kristus palsu yang dimotori oleh si Paulus dengan surat-suratnya di dalam Biblemu ini. Kenapa? Bukti, fakta, tidak ada konfirmasi dari Yesus anak Maria yang diutus kepada Bani Israel kepada karisteng. Oke ya? Ngawur itu, Bu. Itu ngawur, tidak benar. Sekarang kasih data, bantah dong. Bantah kalau pakai kita ngawur. data, fakta Bantah. itu yang menyatakan. Bantah. Faktanya itu sudah berapa kali orang-orang Kristen itu. Ya kalau cuma congor, Bang Sutejo, jangan congor dong, kasih data supaya kita percaya. Oh iya bener ya. Kalau nggak ada data dalil di Biblosmu, berarti betul apa yang saya narasikan. Bantah dengan dalil. Karena yang saya sampaikan tadi itu data-data di Biblemu. Coba bantah. Tapi kenyataannya di gereja-gereja enggak begitu, Bu. Iya, iyalah karena ajaran Kristen itu kan ya dikembangkan di Roma Yunani sana. Tuhanmu aja terpilih jadi Tuhan itu hasil konsili, pemilihan Tuhan. Itu Tuhanmu itu terpilih hasil konsili, hasil musyawarah mufakat di konsili Nikea 325. Awal abad 4 diadakan konsili untuk menentukan siapa sih Yesus ini. Diadakanlah pemilihan Tuhan. Tadinya Mama Tuhan yang naik ya, Bapak, Firman atau Yesus dan Theotokos. Mama Tuhan tadinya.
Tapi kemudian suara Mama Tuhan ini di Konsili Konstantinopel, kurang suaranya, kurang modal kampanyenya. Turun dia lengser, naiklah Roh Kudus. Roh Kudus karena kampanyenya, serangan pajarnya mantap, dana kampanyenya gede, ya, sogok sana, sogok sini. Naiklah ini Roh Kudus, lengser Mama Tuhan Theotokos. Sampai sekarang namanya Bapak Putra Roh Kudus. Jadi Tuhanmu itu saudara-saudara dikonsepkan dengan cara konsili, pemilihan Tuhan. Oke ya? Makanya nggak nyambung kalian dengan Yesus. Yesus anak Maria tentunya, tapi kalau Kristus palsu, ya saya acungi jempol. Itulah yang mendatangi si Paulus. Dan sekarang itulah yang kalian imani sebagai Tuhanmu yang mati terkutuk. Oke? Kalau bisa kau bantu, bantah. Bantah pakai dalil ya, jangan congor. Pakai bantah. Otak, silakan. Ada konfirmasi dari Yesus anak Maria yang dusuk kepada Bani Israel tentang karesteng? Ada? Kasih datanya saudara. Biar kami ini, oh iya bener ya, oten-oten ini bener. Bener yang diimani. Tapi kalau nggak ada, iman kalian bullshit. Iman buta. Tapi Bunda Rahma, kalau aku bilang nanti ayat tentang Paulus yang melihat cahaya, nggak sah. Karena itu supernatural, iya kan? Oke Kata lah. Yesus, waspadalah. Oke lah, itu nggak masuk. Nggak Akan bisa datang diajukan. kepadamu orang yang mengaku Iya. melihat Mesias di sana, mengaku-mengaku inilah akulah dia. Iya. Jangan kau percaya. Iya, maksudnya gini loh. Kalau bicara mana legalitasnya atau mana lah isinya biar sah bahwa ini Paulus ini dari Yesus. Yesus yang mengutus dia, Yesus yang menjumpai dia dalam Di penglihatan itu. mana itu? Nah, Saudara, itu enggak, cerita. dulu. Salah satu cara kami untuk meyakinkan Paulus ini dari Yesus, dia saudara diterima otak. dia yang diterima baik oleh hati. Petrus. Begini saudara-saudara. Bahkan udah Sekarang mengakui. begini. Oke, Bahkan baik. mereka mengutus, udah Paulus. Oke. Ini saya kasih tahu. Paulus, Saya kasih kau tahu, Bang. ke arah Romawi sana lah ya. Ke luar Israel lah kau oleh Paulus ya, karena kau bisa bahasa Yunani, terus kau agak pintar, koneksi banyak. Bang. Gitu. Kami biarlah Oke. dijauh dini kami. Gitu, Bunda. Bang, begini. Pengakuan si Paulus di Kisah Para Rasul itu tentang dia bertemu Yesus. Kaukah itu Tuhan? Itu kan? Itu kan aku pernah baca ya sebuah kisah bahwa Paulus itu kena serangan epilepsi. Ya, aku pernah baca. Tapi aku nggak bahas ke situ ya. Nah, itu yang menulis siapa? Lukas. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Lukas ini siapa? Bukan murid ya, dokter pribadi atau tabib pribadinya si Paulus. Sahabat karibnya si Paulus yang menulis. Konfirmasi dari yang lain itu nggak ada. Dari si Matius, tulisan Yohanes nggak ada, tulisan Markus nggak ada yang mengkonfirmasi tentang pertemuan Paulus ngaku-ngaku ketemu Yesus di perjalanan ke Antioquia. Nggak ada yang menulis yang lain selain Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Tabib pribadinya si Paulus. Karena Paulus ini lagi digocoh. Di dalam tubuhnya ada penyakit, digocoh sama iblis. Bukan digocok ya, digocoh. Itu. Jadi si Lukas ini dokter pribadinya si Paulus, mendampingi dia dalam penjara. Nah disitulah dalam penjara inilah si Paulus ini menulis surat-suratnya. Nah itulah mereka berdua ini kerja sama. Kenapa hanya si Lukas yang mengkonfirmasi pertemuan si Paulus ini? Ketika ditanya oleh Raja Agripa, pembelaanmu bagaimana Paulus? Itu penglihatan saya, penglihatan. Bukan dia menerima pewahyuan penglihatan. Penglihatan itu bisa saja halusinasi, bisa saja hayalan tingkat tinggi. Ayolah kalian tuh cerdas-cerdas berpikir dong. Makanya Yesus tidak pernah mengkonfirmasi tentang karesteng di Biblos. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam di sisi Allah. Kemudian di Al-Maidah ayat 3 Allah mengkonfirmasi langsung tentang Islam. Sudah ada legalitas dari Allah. Allah yang memberi penamaan. Karesteng mana? Selain Paulus. Oke? Kecuali kau bantah pakai dalil ya. Silakan teman-teman kalau mau masuk. Bang Andi. Makanya kami tuh yakin 1000% bahwa ya kalian itu ya paganisme dari kabur Sutejo dari Roma Yunani sana.
Dan Paulus pun mengaku bahwa aku rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel yang berkulub. Kalian-kalian lah teman-teman ya, Kristen ya. Iya teman-teman, mereka itu Tuhannya itu. Ya, Tuhannya ada itu hasil dari pemiltu. Mereka musyawarah, mufakat untuk menentukan Tuhannya. Jadi pemiltu, pemilihan Tuhan. Itulah sejarah konsili-konsili. Jadi ketetapan Tuhannya siapa, Tuhannya ini itu ya melalui keputusan musyawarah, keputusan bersama. Ya, kalau kita di Islam musyawarah, mereka sebut konsili. Jadi mereka berkumpul ya, pemuka-pemuka agama Kristen berkumpul tuh seluruh dunia. Mereka memutuskan Yesus ini layak Tuhan apa enggak? Konsili Kalsedon. Satu lagi bang, satu. Konsili Kalsedon diputuskan bahwa Yesus ini ternyata makan ikan goreng. Ini Konsili Kalsedon ya, di abad 4, abad 5 lah. Awal abad 5. Konsili Kalsedon ini ditetapkan bahwa Yesus ternyata ada manusianya. Ada manusianya karena dia makan ikan goreng. Dia disusui. Menyusu dia. Itu di Konsili Kalsedon ditetapkan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Begitu teman-teman kisah ketuhanan mereka ya. Jadi hasil dari musyawarah untuk mufakat. Pemiltu. Silakan Bang Otak. Pakai dalil ya. Perlu kawan-kawan ketahui dan Bunda Rahma ketahui ya. Paulus tetap menghargai hukum Taurat dan tradisi nenek moyangnya Yahudi. Buktinya, kalau Anda baca di Kisah Para Rasul itu, dia menyuruh Timotius, bahkan mungkin dipaksa itu ya, Timotius, sunat kau. Emakmu itu orang Yahudi, kau harus sunat kau, katanya. Kalau enggak berteman kita, katanya. Gitu, jadi jangan salah paham. Paulus itu menghargai Taurat. Berarti dia pelin-pelan ya? Bukan. Ketika di Efesus dia berkata karena sunat itu hanya untuk orang Kristus, Yahudi yang keturunan Abraham, gitu Bunda. Aduh. Kenapa ulangi? Sunat itu untuk orang Yahudi, untuk yang keturunan Abraham secara genetis. Yang non-Yahudi yang nggak perlu. Nanti dikira kita makanya dibilang Kristen ini penumpang gelap. Nggak ada nyambungnya ke Abraham, nggak ada nyambungnya kemana-mana. Paling kalian nyambung ke Roma Yunani sana. Makanya kenapa Kristen besar dan berkembang di Roma Vatikan sana. Ya itulah. Karena kalian itu pagan. Tuhan inkarnasi jadi manusia itu pagan. Nggak nyambung kalau agama tauhid, agama dari langit nggak ada. Kali itu agama bumi, buatan manusia. Tadi konsili-konsili itu, ya. Galatia 2:16 coba. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Gak ada seorang pun dibenarkan menurut si Paulus. Baca tuh Galatia 2:16. Dan memang dia paham bahwa hukum Torah itu untuk Bani Yakub. Makanya dia membuat sekte Kristen ini, ya kalianlah ini pengikutnya. Kristen. Makanya nggak nyambung dengan ajaran Yesus, saudara ya. Siapa yang membawahi ajaran Paulus ini bersumber dari mana? Ya Kristus palsu. Yang membisikkan dia di perjalanan ke Antioquia itu. Ya toh? Dirumuskanlah konsep ketuhanan yang dipelopori oleh si Paulus ini, kemudian dibawa ke Roma sana, di Roma dikembangkan, diterima oleh Kaisar Roma, diadakan konsili-konsili, kemudian dikanonlah Bible ini, jadilah karya kalian ini Kristen, menyebar ke seluruh dunia, dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Jadilah saudara-saudaraku ini Kristen. Begitu Bang. Jadi Paulus ini Bang mengkambing hitamkan anak orang, memperalat, memakai nama Yesus anak Maria asli untuk melegalkan ajarannya yang ternyata bersumber dari Kristus palsu. Makanya tidak diterima di Israel sana, di tanah kelahiran Yesus asli, karena nggak sesuai dengan ajarannya, kontradiksi. Makanya dibawa di Roma, dibawa ke Athena. Baca tuh di Biblemu, dia berdakwah di Athena sana, menyebarkan ajarannya sampai ke Roma. Akhirnya apa? Jadi sekarang pusat Kristen di Roma sana, Bang. Oke, Bang Otak.
Aku izin sholat. Oke. Saya tanya dulu Silakan. kepada otak waras. Otak waras, lebih bersih mana, lebih bagus mana, sunat atau tidak sunat? Jawab dengan jujur aja. Jujuran kita. Ya kalau itu udah pasti lebih apa sunat inilah, sunat lah. Lebih bagus sunat kan? Nah, kalau Iyalah. Anda memang jujur mengatakan sunat itu jadi bersih, lebih bagus, maka secara otomatis Anda membenarkan ajaran Yesus dan ajaran Islam yaitu bersunat. Nah, ini bisa apa namanya? Divalidasi kebenarannya bahwasanya yang membuat Anda tidak sunat adalah ajaran Paulus. Nah, saya terangkan sedikit ya. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Sementara ya, Kristen dan Islam memahami dan mengakui bahwasanya Yesus disunat pada hari ke-8. Tentunya kalau kalian mengaku pengikut Yesus, pengikut Kristus tentunya harus ikut hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus bersunat. Yang membuat Anda tidak bersunat lagi-lagi dan lagi adalah Paulus. Sebagaimana Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna dari Kristus baginya. Saya ulangi, dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus mengajarkan bahwasanya barang siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Jadi jelas, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu kontradiktif, bertentangan, tidak terkorelasi. Maksudnya begitu, otak waras.